Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Leeds versus Chelsea yang mempertemukan dua mantan pelatih Bundesliga, Jesse Marsch dan Thomas Tuchel. Jerman identik dengan pressingnya. Begitu pula laga ini diwarnai pressing yang intens. Kedua tim sama-sama melakukan press intensitas tinggi dalam mengganggu bangun serangan lawan. Chelsea yang kesulitan keluar dari tekanan dihajar 3 gol di laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea yang diasuh oleh Thomas Tuchel menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Sedangkan Leeds yang diasuh oleh Jesse Marsch menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari menit-menit awal, permainan berlangsung cepat dan intens. Kedua tim saling menerapkan pressing ketat hingga terjadi pertarungan di lini tengah. Walaupun beberapa kali kesusahan untuk melakukan build up dengan bola-bola pendek karena high press dari Chelsea, Leeds tetap mencoba seperti di klip ini. Aronson dan Daniel James drop dan membuat central overload 3 versus 2. Leeds sebenarnya nggak banyak berhasil melakukan build up dari bawah dan lebih sering mendapatkan peluang dari pressing. Possession yang dimiliki oleh Leeds pada aplikasi FootMob juga hanya 39%. Sedangkan Chelsea berusaha untuk build up dari bawah terlebih dahulu, menarik press dari Leeds. Walaupun pada akhirnya long pass sering diperlukan karena press intensitas tinggi dari Leeds, yang juga untuk segera bypass atau melewati pressnya. Pada saat build up, Chelsea lebih banyak membentuk shape utama 3 back dan 2 DM di belakang. Wingback akan ciptakan koneksi dengan turun ataupun menyerang kelebaran dengan naik. Koulibaly juga bisa memberikan long pass yang cukup baik sehingga bisa menjadi opsi saat Chelsea ingin melakukan switch play dan melakukan serangan cepat. Apalagi dengan Leeds yang sering melakukan high press sehingga terdapat ruang yang bisa dimanfaatkan. Build up Chelsea memang sangat mengandalkan invite press atau menarik press lawan mendekat. Dari statistik yang dibikin Jamie Scott ini terlihat Chelsea adalah tim yang paling sering kena high press, pun begitu bisa dieliminasi. Beresiko, namun seperti di klip sebelumnya, tujuannya untuk menemukan ruang kosong lewat long pass, switch atau perpindahan serangan, juga lewat build up pendek. Namun kali ini lawannya punya pressing yang intens serta agresif. Benar saja Leeds mengawali gol pertama lewat blunder Mendy. Dimulai dengan counter press yang dilakukan Leeds setelah kehilangan bola. Anak asuh Jesse Marsch ini kembali membuat pressing trap yang membuat Gallagher mengoper ke arah pertahanan Chelsea. Gol ini meruntuhkan mental sekaligus mematahkan taktik invite press Chelsea. Leeds sejatinya bertahan dengan 4-2-3-1 dari awal laga, mengkombinasikan high press dan medium block. Namun karena unggul cepat, Leeds bermain medium block dan menunggu Chelsea masuk ke areanya untuk dipress dengan intens. Namun Jesse Marsch melakukan penyesuaian dengan bertahan menggunakan 5 back. Roca yang berposisi gelandang turun ke back saat bertahan guna menyamai jumlah shape menyerang Chelsea 2-3-5 dengan wingbacknya yang naik. Bahkan penyesuaian tersebut langsung hampir berbuah manis. Leeds berhasil merebut bola lalu melakukan counter cepat. Leeds berhasil mencetak gol kedua lewat situasi free kick setelah umpan Harrison ke tiang dekat berhasil ditanduk oleh Rodrigo. Kombinasi Harrison dan Rodrigo sudah menghasilkan 4 gol sampai game week 3 musim ini. Permasalahan Chelsea bukan hanya dari pressing Leeds. Finishing yang sudah memborok dari musim-musim sebelumnya masih terlihat di laga ini. Membutuhkan gol, Chelsea harus menyerang dengan banyak pemain. Reece James juga akan melakukan overlap untuk menyerang dengan 6 pemain. Seperti di klip ini, Cucurella mendapatkan kesempatan syuting di area yang cukup terbuka, namun syutingnya masih kurang terarah. Loftus-Cheek juga menyia-nyiakan peluang di awal laga. Unggul 2-0 memudahkan Leeds memainkan medium block, baru bereaksi dengan press tinggi saat Chelsea masuk ke areanya. Leeds akan menumpuk 3-4 pemain di tengah pada posisi Jorginho dan Loftus-Cheek agar menyulitkan Chelsea untuk melakukan progresi ke tengah. Leeds jadi nggak terlalu sering melakukan high press tetapi akan bertahan dengan 5 back, medium block dan low block.
Thomas Tuchel sempat merespon ketertinggalan di babak pertama dengan memasukkan beberapa pemain serta mengubah formasi menjadi 4 back. Namun banyaknya pemain bertipikal menyerang masih menyulitkan Chelsea untuk mencetak gol. Karena unggul di perebutan bola, Leeds lebih bermain direct lalu memanfaatkan duel perebutan bola untuk diubah menjadi serangan. Ketahanan pressing pemain-pemain Chelsea diuji dan The Blues kalah lagi sehingga terjadi gol ketiga. Lihat di awal bangun serangan direct ini, pemain Leeds mendekat bermain dengan kelebaran minimal guna memenangkan perebutan duel. Perjudian Tuchel untuk menarik Jorginho dan menempatkan Loftus-Cheek di posisi yang lebih bertahan juga dibayar mahal. Saat di kotak penalti, ia dan Mount seharusnya track Rodrigo yang berlari ke kotak penalti. Cucurella juga fokus ke Christensen yang berada di tiang jauh. 3-0 untuk Leeds. Setelah unggul 3-0, Leeds masih memiliki beberapa peluang. Taktik Jesse Marsch untuk mendukung pressingnya bisa dilakukan simultan adalah nggak menggunakan kelebaran maksimal, alias pemain-pemainnya melebar secara minimal, bermain rapat. Hal ini yang membuat perebutan bola lebih banyak dimenangkan oleh Leeds. Tipikal pelatih Jerman memang berbeda dengan katakanlah Pep Guardiola yang justru menggunakan kelebaran maksimal untuk stretch pertahanan lawan. Pendekatan ini nyatanya sukses meredam build up Chelsea dan Leeds juga nggak masalah ketika pressingnya ditarik mendekat ke gawang. Tentunya hal ini didukung mobilitas dan stamina pemainnya yang mana akan teruji menjelang tengah atau akhir musim. Sementara untuk Chelsea, problem finishing masih belum terselesaikan yang justru direspon manajemen dengan menjual pemain-pemain depannya. Momen-momen seperti ini banyak terjadi di musim lalu dan akan sangat mengkhawatirkan jika terulang di musim ini. Belum lagi masalah ketahanan pressing yang bisa diuji tim selain Leeds yang punya pressing bagus. Blunder seperti yang dilakukan Mendy akan sangat merugikan tim.